dari beberapa negara yaitu Indonesia, Vietnam, India, serta Filipina. Awalnya saya sedikit ragu untuk mendaftar, tapi yang paling signifikan itu adalah tentang yang pertama itu set goals. Jangan terlalu banyak rencana, tapi start to do it. Podcast ini spesial untuk kamu karena di sini tempatnya untuk mengulik lebih dalam mengenai prestasi, keunggulan, dan keunikan Fakultas Bahasa dan Seni. So stay tuned and enjoy. Halo Sobat Ksatria Kamboja Muda, apa kabar nih? Hujan-hujan udah selesai UAS belum? Nah, jadi sudah sekian lama kita tidak mengobrol-ngobrol asik nih bareng mahasiswa-mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni yang memiliki prestasi. Nah, namun di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita kedatangan mahasiswa-mahasiswi yang pernah mengikuti kegiatan sampai ke luar negeri. Tentunya sangat membanggakan bukan bagi kita di Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, untuk itu saya di sini sudah bersama salah satu mahasiswa tersebut, yakni Dwi. Hai Dwi. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Sudah selesai UAS belum? Belum nih. Oke. Nah, jadi Dwi merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Bahasa dan Seni dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Untuk itu kita akan mengenal lebih jauh lagi nih. Siapa sih Dwi ini sebenarnya? Mungkin untuk itu saya silakan untuk Dwi untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Yogi. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Apsarikori, biasa dipanggil Dwi. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya baru-baru ini mengikuti sebuah program yang mengizinkan saya untuk keluar negeri, yaitu ke Filipina. Wow, sangat luar biasa sekali ya Dwi ya. Nah, ngomong-ngomong nih terkait mahasiswa atau pertukaran mahasiswa yang Dwi lakukan sendiri itu ya. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan sedikit lebih detail lagi nggak tentang apa sih itu yang Dwi ikuti ke Filipina itu? Biar teman-teman juga tahu nih, biar teman-teman tahu dan siapa tahu berkeinginan sama seperti Dwi untuk bisa ke Filipina gitu, atau ke negara lain mungkin. Oke. Terima kasih Kak. Untuk program yang Dwi ikuti sendiri bernama Second International Bootcamp di Tarlac Agricultural University. Program ini merupakan bootcamp tentang SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana di sana kami dari beberapa negara yaitu Indonesia, Vietnam, India, serta Filipina bergabung untuk membuat proyek bersama. Di sana juga ada sharing session dan mentorship, di mana kita dijelaskan tentang goals dari SDGs, lalu sharing session mengenai proyek-proyek yang berhasil untuk mencapai goals ini. Ya. Oh, berarti bukan hanya dari Indonesia saja ya sebetulnya ya, tapi berbagai negara juga yang Dwi ajak di sana dan melakukan sharing session, dan tentunya ada beberapa conference juga yang dilakukan di sana ya Dwi ya. Wow, sangat luar biasa sekali nih rupanya. Nah, kalau dari Dwi sendiri, itu bagaimana sih caranya untuk mengikuti dan mengetahui dulu deh informasi dari kegiatan ini gitu Dwi? Oke. Untuk mengetahui kegiatan ini, yang pertama itu kalau tidak salah Undiksa sudah bekerja sama dengan TAU, universitas yang di Filipina tersebut. Lalu dari Ukerma membagikan pamflet pendaftaran untuk mengikuti program ini. Dan dibagikan di masing-masing grup Korti di FBS sendiri. Lalu juga pembimbing saya membagikan pamflet tersebut untuk mendaftar. Awalnya saya sedikit ragu untuk mendaftar, tapi ya udah coba saja untuk kesempatan kan. Benar-benar, karena kesempatan nggak datang dua kali gitu ya. Terus ya udah saya daftar. Yang pertama itu saya harus persiapkan ada CV, motivational letter, terus ada surat keterangan sehat dan surat sertifikasi bahasa Inggris. Lalu ada juga paspor. Kebetulan saya sebelumnya udah memproses paspor, tinggal mempersiapkan motivational letter dan CV.
Untuk itu sendiri saya berkoordinasi dengan teman saya. Saya meminta bantuan dari teman saya yang sudah lolos sebelumnya ke program-program luar negeri. Lalu saya mencoba untuk menuliskan motivational letter sesuai dengan ketentuan dari Ukerma, dan CV-nya juga seperti itu. Oh, berarti sebelumnya sudah punya relasi nih yang mengikuti kegiatan serupa gitu ya. Oke, kalau boleh tahu itu di mana dan bagaimana caranya Dwi untuk mencari relasi tersebut? Mungkin di mana sih Dwi kenal dari orang-orang itu? Apakah anak EBS juga kita tahu atau sekelas sama Dwi, bagaimana gitu? Oke, kebetulan itu sekelas sama Dwi. Oh. Ya, sekarang dia masih di Lithuania, IISMA, sedang IISMA. Mungkin bisa diundang juga ya, Kak. Nanti kita akan undang kembali ya, karena kita akan mengenalkan lagi siapa-siapa saja sih yang pernah ke luar negeri untuk bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswi yang lain gitu ya, Dwi ya. Itu saya komunikasi sedikit dengan dia tentang bagaimana sih caranya membuat motivational letter yang benar-benar menunjukkan jati diri dan menunjukkan bahwa saya merupakan kandidat yang tepat untuk program ini. Lalu saya juga meminta saran dari Keramas, ketua HIKM yang juga pernah mengikuti program seperti ini sebelumnya. Dari itu saya belajar bahwa jangan pernah takut untuk mencari informasi lebih lanjut dan meminta bantuan, terutama dari teman-teman sefakultas atau teman-teman sekampus. Itu sangat membantu sih, Kak. Wah, sangat luar biasa ya. Dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa relasi itu bukan hanya sekedar kita berteman, bertegur sapa, tapi juga bisa membantu ketika kita memerlukan gitu ya, Dwi ya. Dan bukan hanya dalam segi meminta tolong negatif ya teman-teman, tapi hal yang positif juga sampai ke luar negeri gitu ya teman-teman. Iya, benar sekali. Dan kalau boleh tahu nih, apa sih hal-hal yang Dwi rasakan ketika Dwi mengikuti kegiatan ini dan kegiatan berlangsung itu di Filipina ya? Nah, bagaimana sih pengalaman-pengalaman Dwi di sana gitu? Oke, untuk pengalamannya di sana, pertama agak takut sih untuk bagaimana cara beradaptasi, apakah bisa beradaptasi dengan orang-orang di sana, terutama dengan teman-teman dari berbagai negara. Namun seiring berjalannya waktu di sana, saya merasakan sangat diterima, terutama oleh staff-staff di sana di Filipina. Lalu ada LO-nya juga di sana yang sangat membantu. Jadi saya merasa diterima dan bisa berteman baik dengan mereka. Juga dengan teman-teman yang lain yang dari India, Vietnam, Thailand, itu juga mereka sangat welcome, dan saya di sana merasa seperti di rumah di Indonesia. Seru ya? Ya, seru banget. Saya mencoba banyak hal baru, tapi yang saya pelajari di sana itu bagaimana mereka punya daya juang sendiri, yang dimana setiap mahasiswa, terutama Philippines, mereka punya masalah tersendiri yang mereka ingin angkat untuk project SDGs-nya, dan mereka juga sudah memiliki rencana sendiri untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi itu sih yang bisa saya contoh. Jadi masalah apa sih yang ada di sekitar saya, lalu apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Oke. Kita membicarakan SDGs ya. Nah, tadi Dwi juga bilang bahwasanya Dwi juga membuat project yang relate dengan SDGs. Kalau boleh tahu nih, SDGs yang mana sih yang Dwi lakukan, yang Dwi achieve, yang mau achieve gitu? Ya, untuk di project ini sendiri, saya dengan berkolaborasi dengan teman saya dari Filipina, ada juga dari Surabaya, ada dari India. Pertama kami mengajukan ide-ide kami terlebih dahulu. Dwi dari awal Dwi merencanakan untuk mencapai SDGs Quality of Education, ya, karena lumayan align dengan jurusannya Dwi juga. Namun di sana Dwi melihat bahwa teman-teman Dwi ini membawa masalah mereka masing-masing, dan yang paling signifikan itu adalah tentang clean water. Ya, jadi kami di sana membuat project tentang bagaimana cara melakukan workshop untuk
ibu-ibu rumah tangga dan warga-warga di lingkungan yang dimana air bersihnya itu sedikit. Jadi kita merancangkan sebuah workshop untuk membuat water filtration. Iya, seperti itu. Luar biasa nih teman-teman semuanya yang ada di rumah yang nonton mungkin udah tahu belum apa sih SDGs itu sebenarnya ya. Itu ada 17 kan ya? Iya, 17. Kalau nggak salah itu quality of education itu poin keempat. Keempat ya. Yang clean water and sanitation itu poin ke-6. Ya, benar sekali ya. Itu ya, mungkin nanti kita bisa baca-baca karena juga sebagai mahasiswa kita harus menunjukkan bentuk kritis kita terhadap isu-isu yang ada di seputaran kita dan tentunya kita juga harus berdampak kepada masyarakat dan lingkungan tentunya. Dan untuk itu kita harus tetap ikut juga mendukung program-program pemerintah melalui SDGs gitu ya, itu ya. Luar biasa sekali dan untuk itu pasti tidak hanya suka saja ya teman-teman, apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita jalani ataupun tekuni itu pasti ada dukanya. Tentunya dalam kegiatan juga Dwi pasti ada saja sedikit gonjang-ganjing gitu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Dwi, apa sih hal yang sedikit kurang mengenakan gitu ketika Dwi di Filipina atau ketika persiapan mungkin ya? Untuk dukanya sendiri, waktu sampai di Filipina itu sekitar dini hari. Dan itu agak kesulitan dalam proses imigrasi karena ternyata kami harus melengkapi aplikasi e-travel dari Filipina sebelum kedatangan kami. Dan di sana kami sedikit kewalahan. Kebetulan saya dengan teman saya dari prodi BK, jadi saya tidak sendiri, berdua. Di sana saya agak kewalahan dengan dia tentang mengurus imigrasinya, tapi akhirnya bisa. Nah, jadi itu sih nanti bisa menjadi pembelajaran juga ya. Siapapun nanti yang ingin ke luar negeri ataupun Dwi sendiri nanti ke luar negeri lagi gitu, kita tidak tahu. Walaupun saya yang belum pernah ke luar negeri ya. Jadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita mempersiapkan hal-hal dan khususnya hal yang administratif di negara orang gitu ya. Dan karena Indonesia dengan negara lain itu juga sangat berbeda gitu. Nah, terus apa sih latar belakang Dwi ini bisa untuk mencapai itu? Mungkin entah itu dari dukungan kah atau motivasi dari siapa kah? Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih. Untuk dukungan dan motivasi yang pertama tentunya dari diri sendiri karena kita harus punya mimpi dan salah satu mimpinya Dwi itu bisa keluar negeri. Bisa bertukar ide dengan teman-teman dari luar negeri juga, dan yang kedua itu dari teman-teman sih Kak. Teman-teman selalu mendukung Dwi bagaimanapun, dan khususnya untuk program ini Dwi mendapat dukungan dari pembimbing akademiknya Dwi, Bu Eka Sulistia. Terima kasih banyak. Ibu WD1. Iya. Beliau sendiri yang merekomendasikan Dwi untuk mengikuti program ini karena awalnya Dwi ragu gitu untuk ikut, tapi beliau meyakinkan, ayo Dwi coba saja gitu. Ya udah, Dwi coba dan astungkare ternyata rezekinya, jadi gitu. Perlu banget motivasi dan dukungan dari orang-orang terdekat dan juga orang-orang di kampus. Benar banget ya teman-teman, itu merupakan salah satu hal untuk mungkin bisa kita katakan batu pijakan ya teman-teman ya, batu pijakan untuk mencapai segala ataupun mencapai hal yang kita inginkan gitu. Nah, jadi penting juga orang-orang yang suportif di sekitar kita untuk mendukung kita untuk melangkah lebih maju ke depannya gitu. Dan tentunya seperti yang Dwi katakan juga, itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Itu ada motivation letter dan CV, dan itu dalam bentuk bahasa Inggris. Iya, dalam bentuk bahasa Inggris. Wow, dan kebetulan Dwi juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi easy lah ya, easy lah ya. Apa piece of cake gitu ya. Itu mungkin bisa diceritakan kenapa Dwi memilih untuk melanjutkan studi Dwi di pendidikan bahasa Inggris mungkin. Oke. Dari SMA sendiri, Dwi lumayan tertarik untuk pertama menjadi guru. Yes. Itu
karena nenek Dwi sendiri merupakan guru, jadi termotivasi akan hal tersebut. Dan dari SMA juga ada guru bahasa Inggrisnya Dwi, itu sangat mendukung bagaimana dia mendorong Dwi untuk coba kamu ikut bahasa Inggris, lanjutin bahasa Inggris gitu. Dari itu Dwi melihat bahwa sepertinya saya bisa dan memiliki sesuatu yang lebih jika mengikuti program studi pendidikan bahasa Inggris, terutama di Udiksa. Jadi untuk itu saya memilih prodi ini. Oke, terus bagaimana pengalamannya belajar di program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris ini? Luar biasa sih Kak. Luar biasa ya. Khususnya Dwi di kelas IKI. Jadi IKI itu inisiasi kelas internasional. Kelasnya dibentuk sendiri untuk mencapai standar internasional. Jadi sangat nyaman. Ada berbagai macam fasilitas yang tentunya kami manfaatkan dengan maksimal dan bisa mendukung pembelajaran kami. Untuk pembelajaran juga dari dosen tuh sangat enjoy. Untuk di PBI sendiri, Dwi rasa tidak ada dosen-dosen yang killer, yang ya. Semuanya jadi, friendly gitu ya. Dan enjoy, ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan untuk itu juga kan ada beberapa hal yang kita lakukan sebagai mahasiswa ya, tentunya bukan hanya belajar, tapi kita harus menunjang non-akademik kita juga ya Dwi ya. Dan itu juga penting bagi kita untuk mengikuti beberapa kegiatan untuk menunjang CV ya, menunjang betul. CV. Dan untuk itu nih teman-teman yang masih belum mempunyai portofolio gitu ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan bisa lebih lagi untuk membangun diri sendiri gitu. Betul. Untuk melangkah lebih maju dan sampai bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ke luar negeri gitu. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. Dan aku juga sebagai mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni bangga sekali mempunyai teman ataupun saudara di Fakultas Bahasa dan Seni yang bisa sampai ke luar negeri gitu. Ini juga berlaku bagi adik-adik atau yang masih SMA gitu, yang mau daftar di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha, itu sangat worth it banget gitu. Itu wajib banget untuk daftar di program studi pendidikan bahasa Inggris karena di sisi lain ada dosen-dosen yang sangat seru, kece, terus ada kelas-kelas seperti kelas IKI dan fasilitasnya juga lengkap gitu ya tuh ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya nih, kita kembali lagi nih ke Dwi nih. Untuk itu, ketika Dwi belajar nih di program studi pendidikan bahasa Inggris, itu ada struggle nggak ketika itu? Misalkan dari semester awal nih, dari semester 1, aduh tugasnya banyak banget gitu, aduh esai terus nih, paper terus nih gitu. Aduh grammarnya fonologi nih ya gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, tentunya ada banyak banget tantangan yang dari semester 1 sampai sekarang semester 5. Karena pendidikan bahasa Inggris itu tidak hanya mendidik kita untuk menjadi guru bahasa Inggris, namun juga memiliki kemampuan yang tepat dalam literature, sastra bahasa Inggris, dan juga grammar-grammar dan linguistik, ilmu bahasa Inggris. Untuk itu struggle-nya Dwi yang paling mendalam, yang paling itu kayaknya gini deh, pembagian waktu dari diri sendiri aja, dan manajemen stres sendiri sih Kak. Oh gitu. Untuk sekarang Dwi semester berapa? Semester 5. Semester 5. Mungkin bisa dikasih tahu nih kiat-kiat untuk adik-adik di semester bawah gitu ya. Bagaimana sih caranya mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan tentunya prestasi gitu ya teman. Mungkin bisa disampaikan sedikit? Oke, untuk kiat-kiatnya atau tipsnya, yang pertama itu set goals. Dari misalnya goals jangka pendek dan goals jangka panjang yang ingin kalian capai. Yang kedua, bentuk langkah-langkah untuk menggapai goals ini. Terutama yang pertama untuk goals pendeknya, jangan lupa untuk membuat tugas, jangan sampai keteteran, mengikuti program-program atau kegiatan
Ormawa ataupun UKM juga harus benar-benar dilaksanakan tanggung jawabnya di sana. Jadi harus benar-benar selain set goals itu, langkah-langkahnya juga harus dipersiapkan dan pembagian waktu yang benar-benar matang. Dan untuk goals yang lebih panjang itu usahakan kita ikut aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sebagai batu pijakan itu sendiri untuk mencapai goals jangka panjang kita. Ya, jangan lengah ya intinya ya. Jangan lengah ketika kita berkuliah, jangan terlalu santai juga. Kita juga memang kita harus santai lah sedikit, harus enjoy, harus menikmati masa-masa perkuliahan kita. Namun kita tidak boleh terlalu santai juga. Untuk itu kita bisa mengejar, walaupun kita sangat tertinggal, tapi kita bisa mengejar itu kok, bisa banget gitu. Dan ini juga penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk tetap berjalan di jalan yang benar gitu ya. Betul. Jalan yang benar bukan berarti kita ke arah yang kemana gitu ya, tapi kita harus tetap mendukung akademis, mendukung non akademis, dan tentunya jangan tepat waktu untuk lulusnya seperti itu ya. Walaupun banyak kegiatan, it's okay, enjoy aja, dan jangan lupakan kuliah. Sesuai dengan tujuan kita pertama ke sini, yaitu kuliah dan belajar. Betul. Oke. Kita sepertinya sudah sangat jauh ya untuk berbincang-bincang, dan tentunya banyak sekali hal yang insightful di sini. Semoga teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang menonton ini bisa termotivasi atau terinspirasi untuk bisa ke luar negeri dan mengikuti program-program yang banyak di luar sana yang lebih mengasikkan lagi gitu ya. Betul. Dan salah satunya ya ini mungkin nanti sekarang second, nanti ada thirdnya ya. Third International SDGs Bootcamp 2025 mungkin ya. Betul. Semoga yang lolos nantinya lagi itu dari program studi pendidikan bahasa Inggris atau mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni untuk bisa bersaing di global dan internasional, karena ini juga sangat berdampak ya, Dwi ya. Betul. Bukan hanya dari mahasiswanya sendiri, itu juga bisa membuat kita lebih dikenal lagi dan bisa bersaing secara internasional gitu. Oke, untuk yang terakhir deh, ini mungkin pesan buat teman-teman di Fakultas Bahasa dan Seni bagaimana untuk mencari pengalaman dan ya siapa tahu berkeinginan untuk mempunyai pengalaman juga ke luar negeri untuk mengikuti program ataupun belajar selama 1 semester ataupun selama 1 tahun mungkin bisa disampaikan sedikit nih. Baik, untuk teman-teman di FBS, semangat, dan jika kalian punya mimpi untuk keluar negeri, melakukan yang terbaik, cari-cari mulai dari sekarang, cari-cari informasi mengenai hal tersebut, dan jangan terlalu banyak rencana, tapi start to do it. Dan pesan dari saya, set goalsmu setinggi mungkin, nggak apa-apa, dan lakukan yang terbaik untuk mencapainya. Meskipun nanti mungkin hasilnya kurang maksimal atau bagaimana, tapi tidak apa-apa, itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita. Nah, semua orang itu memiliki tujuan dan memiliki tingkat kesuksesan masing-masing. Betul. Itulah dia tadi pesan-pesan dari Dwi untuk teman-teman semuanya agar bisa lebih lagi melangkah lebih maju untuk mencapai impian-impian yang kalian rencanakan. Karena sejatinya apapun yang kita rencanakan itu kita harus realisasikan tanpa adanya omong-omong kosong aja gitu. Jadi tetaplah semangat dan selalu bekerja keras dan berusaha. Semoga kita bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat mengerjakan UAS. Bye.